Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra dengan NPM 233150027 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Teknokraт Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar sistem telekomunikasi dengan dosen pengampu Pak Hernando, STMT. Tujuannya yaitu mampu mengetahui bagian-bagian sistem komunikasi telepon dan mampu mengetahui bagaimana sistem telepon berkomunikasi. Di sini definisi sistem telepon komunikasi. Konsep sistem telepon. Jaringan telepon sering juga disebut PSTN atau Public Switch Telephone Network. Lalu perangkat telepon, kantor pusat, CO, suatu istilah untuk menggambarkan pusat jaringan telepon dalam suatu kota. Nah, tugasnya yaitu menyediakan daya untuk telepon, merouting panggilan, merekam tagihan telepon, dan sebagainya. Lalu batang atau E1 yaitu tautan atau kabel antara CO dan CO ke CO lainnya. CO ke CO lainnya. Selanjutnya ada lingkaran lokal, yaitu beberapa kabel telepon yang terhubung antar kantor pusat dan pesawat telepon rumah kantor. Lalu mengalihkan. Nah, perangkat yang merutekan komunikasi ke bagian tempat yang lain pada awalnya yaitu saklar terbuat dari banyak saklar-saklar mekanis. Saat ini sebagian besar saklar adalah elektronis bahkan digital. Lalu saklar digital lebih andal dan menawarkan banyak keuntungan. Jaringan distribusi. Nah, jaringan distribusi ada beberapa, yaitu ada MDF dan rumah kabel. Nah, terminal telepon dasar. Telepon biasa bisa saja dibuat dengan menggunakan 4 unit, yaitu bel, saklar kait, papan tombol, dan sirkuit pidato. Lalu, papan tombol modern menggunakan sirkuit ucapan beradaptasi, tingkat suara, dan isolasi mikrofon dan speaker. Nah, gambaran umum. Nah, sistem telepon yaitu kabel dan nirkabel. Nah, itu terbagi menjadi 3, yaitu sistem telepon analog, sistem telepon digital, dan sistem telepon seluler. Sistem telepon analog. Apa itu sistem telepon analog? Sistem telepon analog adalah sistem telepon pertama yang didirikan di seluruh dunia. Saat ini, sistem telepon di banyak negara masih sepenuhnya analog. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini akan menjadi mubazir karena dunia beralih ke telepon digital. Nah, komponen sistem telepon antara lain yaitu ada mikrofon, ada receiver, penerima, sistem transmisi, dan sistem peralihan dan persinyalan. Nah, komponen sistem telepon ini ada beberapa. Ada sistem transmisi, sistem persinyalan dan peralihan, penerima, nih, dari mikrofon, lalu ke transmisi, lalu ke sistem persinyalan dan peralihan, dan penerima. Peran. Nah, mikrofon yaitu mengubah getaran di udara menjadi sinyal listrik. Penerima yaitu mengubah sinyal listrik yang diterima menjadi gelombang suara, yaitu kebalikan dari mikrofon, misalnya loudspeaker. Nah, sistem transmisi yaitu menyampaikan informasi yang mewakili sinyal audio dari mikrofon ke penerima. Sistem persinyalan dan peralihan yaitu menentukan dan membuat hubungan yang tepat antar bagian sistem transmisi untuk menciptakan jalur dari pemancar ke penerima. Sistem telepon digital. Nah, meskipun uraian sistem telepon analog memberikan gambaran akurat tentang prinsip-prinsip sistem telepon saat ini, faktanya, sebagian besar panggilan telepon saat ini sebenarnya adalah panggilan telepon digital. Nah, dalam sistem telepon digital, kedua ujung panggilannya analog dan bagian tengahnya digital. Konversi dari analog ke digital, A per D, dan kembali ke analog, D per A, dibuat sedemikian rupa sehingga mustahil bagi telinga manusia untuk menentukan ada konversi sama sekali. Nah, meskipun sistem telepon analog secara bertahap diubah menjadi digital, input dan output dari sistem tersebut masih tetap analog karena kegunaan akhirnya hanya untuk manusia yang mau mengolah informasi analog. Nah, lanjutannya yaitu saat ini sebagian besar panggilan telepon adalah analog dari telepon ke rumah kantor switching pertama sehingga konversi A per D dan D per A dilakukan di kantor ini. Di masa depan, ketika sistem telepon menjadi digital, konversi dari A per D dan D per A ini akan dilakukan dalam perangkat telepon di rumah. Nah, proses konversi A per D telah dijelaskan pada kuliah sebelumnya. Nah, proses konversi A per D
sudah dijelaskan, yaitu sinyal suara, bentuk gelombang, analog diambil sampelnya pada frekuensi sampling dan dikuantisi ke sejumlah level. Nilai-nilai ini kemudian diberi kode biner untuk menyelesaikan proses konversi dari analog ke digital. Nah, proses D per A juga dijelaskan secara singkat. Bit-bit tersebut dikodekan ke dalam nilai terkuantisasinya dan diperoleh bentuk gelombang yang mirip dengan bentuk gelombang analog asli. Nah, yaitu untuk suara, ingat bahwa frekuensi sampling standar adalah 8000 Hz. Jumlah standar level kuantisasi untuk sinyal audio adalah 256 yang membutuhkan 8 bit. Jadi, bitrate untuk panggilan telepon digital adalah 8000 dikali 8 sama dengan 64000 bits per second atau 64 kbps. Nah, ini adalah bitrate yang akan mencapai kantor pusat jika konversi upper D dilakukan dalam telepon di rumah. Karena banyak panggilan yang sampai di kantor pusat, semuanya dapat digabungkan dan dialihkan ke pusat lain untuk dialihkan ke tujuan. Nah, menggabungkan banyak saluran dan mengirimkannya secara bersamaan melalui satu saluran transmisi disebut multiplex. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ini di bab berikutnya. Nah, yaitu salah satu keuntungan transmisi digital adalah setelah digitalisasi, semua jenis informasi berbentuk bit, sehingga sistem tunggal seperti sistem telepon dapat digunakan untuk membawa panggilan telepon, data internet, atau data lainnya pada bit yang sesuai kecepatan. Sistem telepon seluler. Nah, sistem telepon seluler berbeda dengan sistem sebelumnya yang telah kita bahas. Karena media transmisi utama adalah udara, bukan kabel, yaitu antara unit bergerak dan stasiun pangkalan, seperti pada sistem telepon analog dan digital. Nah, dalam sistem seluler, sinyal dari unit bergerak, yaitu ponsel, ke stasiun pangkalan, ditularkan oleh gelombang radio melalui udara, bukan melalui kabel logam. Namun, sinyal dari stasiun pangkalan dikirim ke pusat peralihan bergerak dan mungkin ke kantor pusat telepon melalui kabel listrik yang kemudian dialihkan ke tujuannya sesuai. Nah, itu antena di stasiun pangkalan mengubah gelombang radio menjadi sinyal listrik dan sirkuit di stasiun pangkalan mengirimkan sinyal ke pusat peralihan seluler yang sesuai. Nah, konsep seluler. Ini stasiun pangkalan. Ini contohnya. Nah, contoh sistem telepon seluler. Dari rumah. Nah, ini contoh-contohnya. Lalu bagaimana sistem telepon seluler? Nah, daerah, yaitu kota atau bagian kota, dibagi menjadi beberapa sel, biasanya berukuran 2 hingga 10 mil, namun bisa lebih kecil untuk daerah yang lebih ramai. Dan stasiun pangkalan ditempatkan di dalam setiap sel. Jika pengguna ponsel berada dalam sel tertentu, panggilan ditangani oleh stasiun pangkalan terkait dalam sel tersebut. Stasiun pangkalan mengirimkan sinyal ke pusat peralihan seluler, juga disebut MTSO, yang mengalihkan sinyal ke stasiun pangkalan lain, atau ke Public Switch Telephone Network atau PSTN, tergantung pada tujuan panggilan. Apakah unit seluler lain atau telepon biasa? Saat pengguna berpindah dari satu sel ke sel lainnya, panggilan tersebut diserahkan ke stasiun pangkalan sel lainnya, ini disebut lepaskan. Nah, serah terima ini transparan bagi pengguna. Nah, bagaimana sistem telepon seluler? Nah, ini contohnya. Itu PSTN, beralih publik jaringan telepon, MTSO, telepon genggam pindah ke kantor. Nah, ini seperti gambar yang tadi. Nah, unit bergerak dan stasiun pangkalan dalam sel berkomunikasi pada frekuensi tertentu. Sinyal dari unit bergerak tiba di antena stasiun pangkalan dan diubah menjadi sinyal listrik. Nah, ini merupakan antena stasiun pangkalan. Contoh. Nah, begini. Nah, terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi untuk matkul dasar-dasar sistem telekomunikasi. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.